Bapak Ibu sidang jemaat yang kami cintai dan kami sayangi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang di rumah ataupun di mana-mana tempat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, kami akan membacakan warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKE Kanaan mengucapkan selamat berulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan untuk Bapak Ibu yang merayakan atau memperingati ulang tahunnya sepanjang minggu ini. Untuk berita jemaat bagian pelayanan tidak ada perubahan, begitu juga untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Adapun berita tambahan kami bacakan dari ruang informasi. Yang pertama yaitu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijaksanaan pemerintah dan menindaklanjuti surat edaran Sinode GKE nomor 97 tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang tindak lanjut pencegahan penularan COVID-19, rapat BPH Majelis Jemaat GKE Kanaan telah memutuskan sebagai berikut. A. Minggu tanggal 19 April 2020 ibadah minggu ditiadakan, tetapi pendeta, penatua, dan diakon, operator sound system dan operator LCD, songleader yang bertugas pada ibadah minggu pukul 8 tetap hadir untuk melakukan streaming. B. Minggu 22 Maret 2020 semua ibadah kategorial, ibadah rumah tangga, dan ibadah syukur ditiadakan atau ditunda. C. Diharapkan agar warga jemaat dapat mengikuti ibadah minggu dan khotbah atau renungan melalui Facebook Gereja Kanaan atau siaran tundanya pada YouTube Gereja Kanaan Official. D. Kolekte dan persembahan syukur yang seyogianya disampaikan melalui ibadah minggu dan lain-lain dapat disampaikan langsung kepada BPH Majelis Jemaat Kanaan setiap hari Kamis sampai Sabtu pukul 9.00 sampai dengan pukul 13.00 atau dikirim melalui rekening Bank BPK dengan nomor rekening 100 mendatar 202 mendatar 00009956 mendatar 1 miring 1000 202 023709 atau BRI nomor rekening 0243 mendatar 01 mendatar 013770 mendatar 53 mendatar 5 atau dikumpulkan pada masing-masing keluarga yang bersangkutan dan disampaikan pada saat ibadah minggu mulai dilaksanakan seperti biasa. Ketentuan ini berlaku sampai dengan penetapan lebih lanjut dari pemerintah. F. Diharapkan warga jemaat selalu mendukung dalam doa agar upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penularan COVID-19 segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Poin kedua, pengumuman penerimaan mahasiswa baru dalam kurung PMB STT atau Sekolah Tinggi Teologia GKE program sarjana Prodi Teologia dan program Magister Prodi Teologia untuk tahun akademik 2020-2021. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta Dr. Retni Mulyani MSI, B. Pendeta Happy Seviana Undas MTH, C. Hendra MM,
D. Wahyuno Eskom, E. Imistiana, F. Sri Windayanti Sos, G. Sekretariat BPH Majelis GKE Kanaan. Poin 3. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat Kanaan, terutama orang tua dan anak-anak sekolah minggu, bahwa kegiatan SHM ditiadakan pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan. Poin 4. Menindaklanjuti keputusan sidang Majelis Jemaat tanggal 8 Februari 2020 pada tanggal 19 Februari 2020 BPH telah membayar uang muka harga tanah di Jalan Putri Junjung Buih 3 sebesar 50 juta. Untuk pelunasan harga tanah dimaksud, BPH Majelis Jemaat GKE Kanaan masih mengharapkan dukungan dan partisipasi anggota jemaat melalui amplop yang telah disampaikan kepada warga jemaat dan yang disediakan dalam kotak di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Poin 5. Akhir tahun 2020 adalah berakhirnya masa kepengurusan BPH Majelis Jemaat GKE Kanaan dan masa jabatan Penatua Diakon Majelis Jemaat GKE Kanaan. Untuk memilih calon penatua diakon masa jabatan tahun 2021 sampai 2025, BPH Majelis Jemaat GKE Kanaan akan melaksanakan penjaringan dengan menyampaikan formulir kepada jemaat mulai bulan Maret 2020. Mengingat kebutuhan pelayanan dan jumlah anggota jemaat yang semakin meningkat, BPH Majelis Jemaat akan mengangkat 54 orang penatua dan 54 orang diakon. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon partisipasi warga jemaat untuk memilih dan mengajukan 1 orang calon penatua dan 1 orang calon diakon dengan mencantumkan nama pada formulir yang telah disediakan. Formulir yang telah diisi agar disampaikan kepada BPH Majelis Jemaat dengan diantar langsung setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 08.00 sampai pukul 14.00 atau melalui penatua diakon terdekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Poin selanjutnya, poin 6, berita sakit, mohon dukungan doa kesembuhan saudara seiman kita. Nyonya Daboy Manan dirawat di rumah, Bapak Daboy Manan dirawat di rumah, Bapak Hariwung Sea dirawat di rumah, Bapak Sudirman dirawat di rumah, Bapak Edi Dikari dirawat di rumah, Eri Satriawan dirawat di rumah, Bapak Junjung Sanggah dirawat di rumah. Selanjutnya poin ke-7 dan yang terakhir, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin menjadi anggota Jemaat GKE Kanaan atau belum terdaftar sebagai anggota Jemaat GKE Kanaan, supaya mendapat pelayanan dari Majelis Jemaat GKE Kanaan, agar mendaftar melalui kantor Majelis GKE Kanaan pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 03.30 sampai 14.00. Alamat Jalan Putri Junjung Buih 3 nomor 30 Palangkaraya. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu yang di rumah ataupun di mana-mana tempat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun di mana saja berada, sekarang kita akan mulai ibadah Paskah dan perayaan HUT GKE yang ke-181 tahun. Gereja Kalimantan Evangelis lahir dari hasil pekabaran Injil abad ke-19, tahun 1830, tersiarlah berita mengenai Pulau Kalimantan di tanah Jerman. Dengan cerita mengenai ratusan ribu orang dari suku-suku Dayak yang masih jauh tertinggal dalam peradaban dan yang tidak pernah mendengar terang Injil. Berita ini membakar kerinduan orang-orang Kristen di tanah Jerman untuk pergi menemui saudara-saudaranya suku Dayak. Doa dan harapan selalu dipanjatkan supaya saudara di Borneo mendengar kabar baik dan cahaya terang bersinar menghalau kegelapan. Ketika tanggal 4 Juni 1834 dalam sidang umum dari Rheinland Mission memutuskan untuk menjadikan Pulau Kalimantan daerah pekabaran Injil baru. Kedatangan Bernstein dan keseluruhan hidupnya telah membawa berkat yang besar bagi pekabaran Injil di Kalimantan. Dia merupakan utusan Kristus untuk membawa terang yang sejati. Pekerjaan Tuhan selalu dimulai sebelum mereka harus menahan dengan penuh kesabaran berbagai macam penderitaan dan kesesakan, kesukaran, derak, dan aniaya. Mereka berjerih payah dan berjaga-jaga menjaga kemurnian hati, memiliki pengetahuan dan kesabaran, serta kemurahan hati. Keteladanan Kristus dalam perjuangan dari Kalvari menjadi cermin bagi para misioner untuk terus memberitakan Injil. Kayu yang dipanggul, tubuh yang disesah, kepala yang dimahkotai duri, tangan dan kaki direjam, terpaku di salib, cercaan menerpa batin, tetapi piala itu tetap diminum. Ketulusan dan kepasrahan, kelembutan dan ketegaran yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus dan kemenangannya dalam kematian menjadi kekuatan bagi para misioner untuk terus mewartakan kabar baik sehingga Injil diterima, tertanam di sanubari melalui pengakuan yang terucap untuk menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tanggal 10 April 1839 merupakan tonggak sejarah lahirnya Gereja Kalimantan Evangelis yang kita peringati hari ini, yaitu dengan diadakan baptisan yang pertama kali di Pulau Kalimantan. Sebagai pertanda Kalimantan mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama untuk mulai ibadah ini. Saudaraku yang terkasih, Allah menghendaki agar kita menjadi berkat bagi dunia, sebagaimana yang Ia lakukan untuk kita. Dia telah merajut kasih Bapanya dengan manusia. Dalam kebersamaan ini, untuk kesekian kalinya kita merayakan kemenangan Kristus yang bangkit dari kematian. Saudaraku, kita telah berdiri di hadapan Tuhan, masuk bersama dalam kebaktian Paskah dan perayaan hari ulang tahun GKE ke-181 tahun. Marilah bersama-sama dalam iman menyatukan hati untuk mengumandangkan tekad bersama melayani Tuhan, melewati Gereja Kalimantan Evangelis dan menyanyikan Mars GKE. Dengan
Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai dan belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai dan sejahtera. Satukan hati, persekutuan dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah panji GKE untuk selama-lamanya. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai dan belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai dan sejahtera. Satukan hati, persekutuan dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah panji GKE untuk selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, kita sambut panggilan beribadah dan jawablah sesuai dalam liturgi. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku datang pergi ke mesbah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan ucapan ya Allah, ya Allah. Ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-181 dan Hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang ada di gereja dan ada yang di rumah, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118 ayat yang 5 dan 6. Marilah kita, baik yang ada gereja maupun di rumah,
kita mengaku berita anugerah dan pengakuan dosa. Saudara-saudaraku, siapakah yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Kita semua telah jatuh dalam dosa dan melakukan apa yang jahat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena dosa-dosa kita inilah, maka Yesus Kristus telah disalibkan mati untuk menebus kita. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan, marilah tiap-tiap orang mengaku segala dosanya dan memohon pengampunan darinya dalam doa secara pribadi. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini seringkali salah, paham, dan menjadi pudar terhadap pengharapan, dikuasai kepentingan diri sendiri dan berselisih dan tidak mau berbagi. Kami hanya mementingkan kepentingan dan kebutuhan kami. Kami mengaku kepadamu. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami, kelalaian untuk memberitakan Injil, dan memudarnya panggilan misioner dalam hidup kami mengaku kepadamu. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang Kau perbuat banyak. Untuk semua itu, kami memohon belas kasihan-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Sang Penebus yang telah mati bagi kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat sekalian dan jemaat di rumah, mari kita berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara,
Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Silakan duduk. Jemaat yang ada di gereja dan ada di rumah, sekarang kita akan membaca Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKI yang terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Yang demikian bunyinya. Tuhan berkata, akan tiba waktunya aku menjadi Allah semua suku Israel, dan mereka menjadi umatku. Di padang gurun aku menunjukkan belas kasihanku kepada mereka yang telah luput dari maut. Ketika umat Israel mencari ketenangan, dari jauh aku menampakkan diriku kepada mereka. Hai umat Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu, dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Bangsamu akan kujadikan jaya seperti dahulu. Sekali lagi, kamu akan mengambil rebana dan menari dengan gembira. Kamu akan membuka kebun anggur di pegunungan Samaria, dan yang menanam akan memetik buahnya pula. Sungguh, akan tiba waktunya para pengawal kota berseru di pegunungan Efraim, mari kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat di rumah, mari kita bersama-sama boleh merasakan kehadiran Tuhan tengah-tengah kehidupan kita di hari Paskah ini. Sekaligus kita juga pada hari ini boleh merayakan 181 tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Kita berdoa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami percaya kami ada karena Tuhan ada. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan yang memberikan kami boleh percaya. Hari ini di hari kemenangan-Mu atas kuasa maut, Engkau sudah bangkit, kubur kosong. Kami boleh bersorak-sorai memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa diperbaharui, dan hari ini Tuhan kerinduan kami senantiasa Engkau hadirkan, untuk kami boleh menggumuli bagian firman-Mu. Kami akan membuka bagian firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan terlebih lagi kami melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dalam kemuliaan. Engkau yang menang, biarlah kemenangan menjadi kemenangan orang-orang percaya. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus. Amin. Bagian firman Tuhan yang telah diperuntukkan bagi kita pada hari ini, di hari Paskah ini, diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil menurut Yohanes, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah judul Kebangkitan Yesus. Saya akan bacakan demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu
dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Ada sukacita dalam hidup kita? Baik Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang ada dan yang ada di rumah, untuk persekutuan kita, silakan angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Kita lambaikan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya hari ini ada karena Tuhan hidup. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala makhluk boleh bersorak-sorai memuji kemuliaan Tuhan. Hari ini, di 2000 tahun yang lalu, sebagai Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu kita peringati sebagai peristiwa yang maha penting. Amin. Peristiwa yang maha penting, yaitu Yesus Tuhan kita bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian juga 181 tahun yang lalu, Gereja Kalimantan Evangelis boleh berdiri dengan telah dibaptisnya seorang dari orang Dayak yang kemudian menjadi Kristen. Dan itu hasil dari pemberitaan Injil, karena 1835 itu sudah diberitakan, baru 4 tahun kemudian baru ada orang yang kemudian percaya dan dibaptiskan. Mengapa peristiwa ini dikatakan maha penting? Karena kebangkitan adalah dasar historis, dasar sejarah yang di atasnya semua ajaran Kristen itu berdiri. Kebenaran kebangkitan itu membuat ajaran-ajaran yang lain juga dapat dibangun. Dan kemudian di hadapan kebangkitan Yesus ini, semua keraguan, semua ketidaksetiaan itu dihancurkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan dan hanya oleh kebangkitan ini, Injil salib dapat dipahami. Injil salib itu dapat dipertahankan dan dapat diteruskan. Kebangkitan itulah dasarnya. Sehingga itu menjadi satu hal yang maha penting bagi kehidupan kita orang percaya. Dan kebangkitan ini tidak bisa dilepaskan dari
Peristiwa yang kita peringati 3 hari yang lalu di hari Jumat Agung. Pada peristiwa itu Yesus mati di kayu salib. Seolah-olah Yesus mati di kayu salib itu bahwa semua sudah tidak ada artinya. Dan seolah-olah juga iblis merasakan kemenangannya. Bagaimana kita melihat bahwa peristiwa Jumat Agung itu gelap gulita. Dan itu satu gambaran yang menandakan bahwa iblis merayakan kemenangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam film atau cerita laga itu, kalau musuhnya sudah mati, berarti sudah selesai. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang di rumah, sebenarnya cerita baru dimulai. Pada hari yang ketiga skenario dari Allah untuk keselamatan umat manusia itu kemudian dimunculkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Apa buktinya? Buktinya di sini bahwa murid-murid di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 tadi, mereka melihat kubur kosong. Kubur telah kosong. Kubur baru yang milik dari keluarga Yusuf Arimatia ini, di mana tempat jenazah Yesus dibaringkan, itu pintunya itu dari batu besar. Dan dikatakan di sana bahwa batu itu telah diambil dari kubur, telah tidak menutupi kubur itu lagi. Kubur itu di dalam Matius itu dikatakan dijaga ketat, karena orang-orang pada saat itu mendengar bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka datang kepada Pilatus untuk memberikan penjaga yang akan menjaga kubur itu. Dan tentara Romawi di sana. Tapi kemudian dikatakan bahwa meskipun ada penjaga di sana, kubur itu terbuka dan telah kosong. Saksikan juga dalam pembacaan kita kain kafan itu terletak di tanah. Kain yang membelit mayat Tuhan Yesus. Dan kain peluh yang di kepala itu tergulung rapi. Itu menjadi satu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit, bahwa Yesus benar-benar hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian iman Kristen bersandar atau berdiri pada suatu dasar yang tidak tergoyahkan. Kebenaran kebangkitan ini meneguhkan kebenaran-kebenaran ajaran Kristen yang lainnya. Dan iblis pun terperangah. Ternyata sorakan kemenangan di hari Jumat Agung itu tidak ada artinya. Dan karena keterkejutan iblis ini dan terus berusaha dan kemudian untuk mengeluarkan ataupun memunculkan spekulasi, gugatan, ataupun kemudian menyerang kebenaran kebangkitan itu. Ada banyak serangan-serangan, gugatan-gugatan yang dilakukan dengan teori bahwa pingsan. Yesus hanya pingsan saja, tidak mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman pada waktu itu adalah barbar, dikatakan itu sangat kejam. Yesus dicambuk 40 kurang 1. Dan itu cambuknya bukan dari hal yang lembut, tapi dia terbuat dari bola-bola besi. Yang cambukan pertama saja membuat memar. Apalagi itu adalah cambukan 39 kali cambukan, dan itu merobek kulitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mustahil
hanya pingsan saja. Ada juga teori yang mengatakan bukan Yesus yang disalib. Itu seorang yang mirip Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah Yudas. Dan itu satu kemustahilan. Karena mustahil orang-orang pada waktu itu mempertaruhkan. Para jurid pada waktu mempertaruhkan akan nyawanya sendiri. Dengan ketidaktelitiannya. Dan yang disalibkan itu adalah benar Yesus. Dan ada juga yang mengatakan mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Ini kita bisa lihat ini sebagai di ayat yang kedua tadi dikatakan Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bahwa murid-murid katanya mencuri mayat itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tadi kesaksian dari Matius juga, kubur itu dijaga. Bagaimana mungkin mereka yang sudah ketakutan melihat Yesus yang disalib dan mereka tidak berani, hanya perempuan-perempuan yang kemudian dapat mengantarkannya sampai ke tempat pemakaman itu. Murid-murid itu tidak kelihatan. Bagaimana mungkin mereka berani untuk mencuri murid atau mencuri mayat Tuhan Yesus? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya karangan dari murid-murid saja. Untuk menegaskan kebenaran kebangkitan. Saudara, semua itu, gugatan itu, serangan itu, semuanya dihancurkan oleh kebenaran kebangkitan. Bahwa kebangkitan itu sungguh benar. Dan itu terjadi dalam sejarah. Dan semua ajaran atau doktrin Kristen dibangun di atas dasar kebenaran kebangkitan ini. Apa saja kemudian kebenaran ataupun ajaran-ajaran Kristen yang dibangun di atas kebenaran kebangkitan ini. Yang pertama, bahwa ada satu Allah yang sejati, satu Allah yang benar. Sebelumnya Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa ia akan ditangkap, ia akan dibunuh, ia akan mati, dan ia akan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Allah akan membangkitkan dia. Itu kesaksian dari Tuhan Yesus. Dan fakta kebangkitan Yesus ini, di pagi Paskah ini memastikan bahwa Allah yang melakukannya sungguh ada. Allah dalam Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru. Allah yang diberitakan olehnya adalah Allah yang benar. Dan itu kemudian ajaran ini dibangun di atas kebangkitan itu. Kebenaran kebangkitan itu kemudian meneguhkan ajaran ini. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dan ini yang dipertanyakan oleh orang-orang. Di mana Yesus ada mengakui bahwa dirinya Tuhan? Kenapa orang-orang Kristen kemudian menyembahnya? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Dan itu menjadi satu kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mengklaim dirinya setara dengan Allah. Dan bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kebangkitan itu adalah cara Allah membenarkan klaim itu. Cara Allah kemudian membenarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan ajaran lain yang dibangun adalah pembenaran. Bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan dari semua dosa. Kebangkitan adalah penyataan Allah bahwa ia telah menerima pengorbanan Yesus Kristus bagi dosa manusia. Kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus.
Dan ajaran yang selanjutnya yang dibenarkan, yang kemudian berdiri di atas kebenaran kebangkitan ini adalah pengudusan. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak mungkin ada kemenangan dari dosa. Yesus yang bangkit, maka hidupnya dapat dijalankan di dalam kita, sehingga orang yang percaya dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang percaya ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga sebelumnya tidak ada kemungkinan untuk menang atas kuasa dosa. Tapi dengan Yesus yang hidup, yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, orang-orang percaya juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ajaran yang kemudian berdiri di atas kebenaran kebangkitan adalah kehidupan yang kekal. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 19. Kebangkitan Yesus adalah bukti adanya kehidupan yang kekal. Amin. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah bukti adanya kehidupan yang kekal. Sebelumnya Yesus sudah katakan dalam Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di situ Yesus mengatakan bahwa kehidupan yang kekal itu ada. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Sehingga kematian orang-orang yang percaya itu selalu boleh dirasakan dalam sukacita. Mungkin saja orang percaya boleh mengalami duka cita, tetapi itu tidaklah menguasai hidupnya. Kesukacitaan yang besar dialami oleh orang yang percaya. Di bagian lain juga 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu dikatakan bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Membuktikan bahwa kehidupan yang kekal itu ada. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah penghakiman. Ajaran tentang penghakiman. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan kepastian akan penghakiman terakhir atas semua orang. Dan orang yang percaya dikatakan akan mendapat jaminan kemuliaan. Tapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara di rumah, kebenaran kebangkitan menjadi fondasi yang kuat, yang tidak tergoyahkan akan ajaran Kristen dan yang menghancurkan semua keraguan. Kebenaran kebangkitan ini yang kemudian terus dipahami oleh orang-orang yang percaya, terus dipertahankan, terus kemudian disampaikan. Tidak hanya berhenti kepada kita saja, kemudian diteruskan. Para rasul telah memulainya dan kemudian pemberita-pemberita Injil yang 185 tahun yang lalu telah berangkat dari negeri di Eropa sana dan kemudian ke tanah kita di Kalimantan ini. Injil disampaikan dan sampai kepada kita sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran kebangkitan inilah inti pemberitaan yang disampaikan pada nenek moyang kita. 181 tahun
kita sudah menerima Injil. Dan kebenaran kebangkitan ini yang memenangkan kita di saat kita menghadapi akan fenomena virus corona atau COVID-19 ini. Fenomena ini kemudian dia membongkar banyak hal. Dan juga kemudian mengharuskan kita untuk kemudian tinggal di rumah dan kemudian menjaga jarak. Dan kita bekerja bersama-sama dengan sekalian orang untuk melawan virus ini. Dan ada banyak hal yang bisa direfleksikan dari keadaan ini. Di saat-saat kita boleh merayakan Paskah ini. Bahwa ada banyak waktu bagi kita bersama. Pribadi, kemudian juga keluarga. Untuk membangun hubungan yang pribadi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Ada banyak waktu kita untuk meluangkan, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk kemudian boleh memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi satu refleksi kita. Bagaimana kemudian lebih dekat lagi, lebih kuat lagi, lebih lagi kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Iman kita diteguhkan oleh perjumpaan pribadi. Dan itu yang dibongkar terus dalam kehidupan kita. Dengan Kristus yang bangkit. Iman kita tidak diteguhkan oleh perayaan atau tradisi. Nah, ada banyak perayaan yang tidak bisa dilakukan karena virus ini. Ada tradisi yang tidak bisa dilakukan karena virus ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara di rumah, kalau biasanya kita kalau malam Paskah itu akan berada di kuburan. Banyak orang berkumpul di sana. Itu satu tradisi. Tapi sudah sebelumnya Tuhan Yesus katakan, malaikat Tuhan juga katakan kepada murid-murid, kepada Maria, murid-murid, bahwa ia tidak ada di sini. Di tradisi kita merayakan ini dengan berkumpul di kuburan. Dan itu dibongkar. Ternyata iman kita tidak bisa dibangun dengan tradisi itu. Iman kita dibangun dengan kita pergumulan secara pribadi dengan Tuhan. Dan terus juga kemudian bersama keluarga. Dan disitulah iman kita dibangun. Dan sungguh-sungguh kita boleh menyelami kebenaran kebangkitan itu. Sementara juga kita, perayaan-perayaan yang kita lakukan, ibadah jemaat, itu tidak bisa kita lakukan. Bahwa iman kita tidak bisa dikatakan diteguhkan dengan perayaan. Tapi hanya dengan kemudian pergumulan atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang kita hadapi ini bukanlah melemahkan kita. Ini akan membentuk kita menjadi semakin kuat, menjadi semakin teguh dalam iman kita pada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Semakin lebih dekat lagi, semakin merasakan bahwa ialah pertolongan kita. Saudara, mengandaikan ini, ada satu cerita yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah. Ada percakapan antara angin timur dan angin barat.
siapa yang dapat menjatuhkan monyet dari pohon? Baik, kata angin barat. Saya akan mulai lebih dulu. Angin barat bertiup kencang. Dan karena angin barat yang bertiup kencang ini, maka monyet itu kemudian berpegangan kuat. Berpegang kuat. Sampai lelah angin barat ini, monyet ini tetap tidak terjatuh. Baik, kata angin timur, saya lagi. Angin timur kemudian dia bertiup sepoi-sepoi basah. Dan kemudian karena angin yang tenang ini menidurkan monyet itu. Saking lamanya monyet itu tertidur lelap dan pegangannya terlepas dan dia terjatuh. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian ini kita boleh melihat kepada iman kita bahwa virus corona ini sebagai badai yang melanda kita. Badai ini tidak menjatuhkan kita karena kita kemudian berpegang teguh kepada penolong kita, Yesus yang telah bangkit. Tapi banyak kita terjatuh karena keadaan nyaman, keadaan yang serba ada, keadaan yang tidak mengkhawatirkan. Kita terlelap dan banyak kita kemudian justru juga tidak mencari Tuhan. Dalam keadaan-keadaan itu kita terbuai oleh keadaan dan itu membuat kita lengah dan di situ banyak kita terjatuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memahami kuasa kebangkitan ini, kebenaran kebangkitan ini di tengah badai yang kita hadapi. Kita berpegang teguh pada Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga, dan maut sudah dikalahkan. Dan kita boleh memahami senantiasa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar, Allah yang sejati. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bahwa kita boleh mengalami pembenaran. Bahwa kita juga boleh mengalami pengudusan. Karena anak domba yang kudus ini telah mencurahkan darahnya untuk menguduskan kita. Dan kita boleh memahami kehidupan yang kekal itu menjadi pengharapan kita orang-orang percaya. Dan kita boleh dengan mantap untuk menghadap penghakiman bahwa kita boleh mendapat bagian kemuliaan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Kristus dan kebenarannya semakin melekat kuat di dalam kita dan berbuah lebat di dalam gereja yang hidup. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, aku hidup, sebab aku hidup, maka engkau pun akan hidup. Selamat Paskah, selamat hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-181. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu di rumah,
mari kita bersama-sama boleh menundukkan kepala kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, pujian sembah syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sungguh, Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Sungguh, dengan kebenaran kebangkitan telah menghancurkan keraguan kami. Kami semakin lebih dekat lagi kepadamu. Kami semakin lebih kuat lagi bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini kami boleh merayakan Paskah. Sekaligus kami boleh merayakan 181 tahun kami boleh mengenal Kristus di Gereja Kalimantan Evangelis ini. Dan kebenaran itu tetap hidup, tetap kuat. Dan akan kami terus pahami, kami terus pertahankan, dan diteruskan kepada generasi-generasi dan kepada orang-orang yang rindu untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pertaruhkan seluruh keberadaan kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami boleh menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi warga gereja-Mu yang terus bergerak bersama. Satu jalan untuk dapat mewujudkan visi strategis Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terwujudnya warga Gereja Kalimantan Evangelis yang bertumbuh, yang misioner, yang bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memanggil kami dalam Gereja Kalimantan Evangelis ini, membentuk kami dan terus memakai kami untuk menjadi berkat. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di kawasan Gereja Kalimantan Evangelis ini. Di tengah-tengah dunia ini. Seperti lagu Mars GKE. Kami boleh kemudian melayani di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah ya Tuhan, semua lini boleh diberkati. Di majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan seluruh kategorial dan seluruh pribadi warga jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja, pendeta, penatua dan diakon, dan partisipan di tengah-tengah Gereja Kalimantan Evangelis ini, fungsionaris GKE dalam panggilan pelayanan. Semua kami boleh mengingat akan janji kami dalam pelayanan kami, untuk dimanapun kami berada, kami melayani Tuhan. Kami berdoa bagi program kerja Gereja Kalimantan Evangelis di tingkat sinode, resort, dan jemaat yang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan dalam kawasan Gereja Kalimantan Evangelis ini. Kami berdoa bagi pelaksanaan Sinode Umum ke-24 GKE tanggal 8 sampai 12 Juli 2020 ini di Resort GKE Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Tolonglah ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu yang berjuang dalam imannya ya Tuhan. Di tengah-tengah badai pandemi virus corona ini, kami boleh berpegang teguh di dalam Engkau yang menolong kami senantiasa boleh tetap bersaksi tengah-tengah kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami, keluarga yang boleh melayani Tuhan. Seisi rumah kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah
yang terus berjuang dalam rangka untuk kemudian badai ini segera berlalu. Diberkatilah ya Tuhan setiap kebijakan yang boleh diambil. Diberkatilah ya Tuhan setiap orang yang memberikan dirinya dengan talentanya untuk melayani. Para medis, dokter, perawat, dan orang-orang yang dengan keahlian ilmunya. Tolonglah mereka ya Tuhan. Terima kasih, diberkatilah ya Tuhan kami yang tidak tahu akan keadaan dan tidak dapat melihat virus ini. Apakah mendekati kami ataukah dia jauh? Kami tidak tahu, tapi kami percaya pertolongan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami. Dan saudara-saudara kami yang telah terjangkit, baik itu sebagai orang dalam pantauan, atau pasien dalam pengawasan, ataupun orang yang sudah positif. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka. Dan secara fisik Tuhanlah yang memampukan mereka, menopang mereka. Dan biarlah ya Tuhan segala upaya yang dilakukan, bahkan obat-obatan yang telah ditemukan untuk menghadapi virus ini, boleh mereka konsumsi dan mereka boleh mengalami kelepasan. Terima kasih Tuhan. Tapi ada banyak orang juga yang boleh bersuka cita di dalam keadaan ini, meskipun mereka sebagai orang yang sudah positif, mereka tetap boleh memuji dan memuliakan Engkau. Mereka tetap memberitakan bahwa kasih setia Tuhan boleh senantiasa menuntun mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi orang-orang yang karena wabah ini mereka terganggu dalam mata pencaharian mereka. Mereka yang berjuang bekerja sehari untuk makan sehari. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka juga memperoleh kecukupan dan mereka tetap boleh memperoleh rezeki dari pekerjaan mereka. Dan melalui kebijaksanaan mereka juga mendapatkan keringanan. Terima kasih Bapa di sorga dan gereja-Mu. Kami percaya gereja-Mu tidak akan tergoyahkan. Meskipun keadaan ini kami mengalami kelemahan, tapi kami percaya roh kami senantiasa kuat dan kami senantiasa boleh dipakai oleh Tuhan sebagai penopang di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Melalui berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kami boleh senantiasa boleh serahkan bagi pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebagai ungkapan syukur kami, karena kami sudah mendapatkan kelepasan, kelegaan dari peperangan melawan dosa. Dan kami boleh mengalami kemenangan. Dan kemenangan ini boleh kami senantiasa persembahkan untuk kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk warga jemaat-Mu yang lanjut usia, tolonglah mereka ya Tuhan. Yang rentan terhadap virus ini, tolonglah mereka Bapa di sorga. Tuhan yang membuat mereka tetap bersuka cita. Di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi warga jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam pergumulannya mungkin mereka sedang mengalami sakit. Yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, tolonglah mereka Bapa di sorga. Secara khusus kami serahkan Bapak Pendeta Prapatriotis Saudoy yang terbaring di rumah sakit. Tuhan, dalam kelemahannya, biarlah Tuhan boleh menguatkannya. Tuhan yang memampukannya. Tuhan yang senantiasa boleh memberikan kelegaan bagi Bapak Udoy maupun keluarga. Di masa-masa sulit ini Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kehidupan beliau. Dan ya Tuhan, kami serahkan juga
Bapa di sorga, saudara-saudara kami yang dalam sukacita, karena mereka boleh dicukupkan usia, karena mereka juga boleh menerima kehadiran orang-orang yang dikasihi. Diserahkan juga ya Tuhan, keluarga Yosafat, Okeiko, mereka sudah menerima kelahiran seorang putra. Diberkatilah ya Tuhan. Putra diberikan kesehatan, dan Ibu Pendeta Neni nanti saya diberikan kekuatan baru, dipulihkan, dan kemudian boleh senantiasa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami semua senantiasa dimampukan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, mewartakan kasih setia Tuhan. PPH Majelis Jemaat GKI Kanaan terus dipakai oleh Tuhan untuk sama-sama melayani. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita, karena Tuhan sudah mengambil orang yang mereka kasihi. Biarlah ya Tuhan, di masa-masa ini penghiburan dan kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan mereka. Bapa di sorga, ampuni dosa dan salah kami dan anak-anak kami. Senantiasa ya Tuhan, melalui keadaan ini juga terus mendapatkan bimbingan, terus mendapatkan akan pengajaran yang benar dari rumah, melalui orang tua. Mereka diajarkan senantiasa mengenal Engkau ya Tuhan, mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ketika mereka juga harus menghadapi libur sekolah, mereka tetap dalam pemikiran-pemikiran untuk terus mau belajar dari keadaan, dan melalui itu mereka kemudian bertumbuh dan juga kemudian menjadi lebih kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan syukur kita yang pertama dan yang kedua. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kami miliki di dunia ini adalah pemberian dan anugerah daripada-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, pada hari ini kami ingin mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Engkau berikan Tuhan.
Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk kegiatan dalam pelayanan di jemaat kami ya Tuhan. Kami sambut curahan berkat ini hanya dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 104 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memberkati dan memimpin gereja Kalimantan Evangelis ini untuk terus menjadi saksi tentang anugerah dan kebaikan Tuhan. Ulang tahun yang ke-181 tahun ini meneguhkan kita untuk menyadari panggilan pengutusan kita di tengah dunia, yakni menjadi saksi Kristus. Mari kita menyatukan tekad dan bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan kehendak Allah di dunia ini, mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Mari kita menyanyi We Love GKI. Gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sana
sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Jemaat sekalian dan jemaat yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama sekalian orang yang percaya, kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah senantiasa hatimu kepada Tuhan, hiduplah dalam takut akan Tuhan dan jadilah saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.
kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, selamat hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis 181. Tuhan Yesus memberkati. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sana engkau sungguh dan ditambah dalam penyertaan kuasa Roh